Ninja Assassin. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita film thriller seni bela diri Ninja Assassin, dirilis tahun 2009 yang disutradarai oleh James McTeigue. Film ini dibintangi musisi pop Korea Selatan Rain sebagai pembunuh yang kecewa karena mencari pembalasan terhadap mantan mentornya. Dan beberapa nama besar lainnya seperti Naomi Harris, Tri Unit, dan Sung Kang. Alur cerita dimulai dari pimpinan klub Yakuza Machi yang berlokasi di Osaka. Terlihat seorang pimpinan dari Yakuza Machi sedang menato badannya. Dia merasa kesal dan marah pada si pria tua tukang tato tersebut, karena ia merasa kesakitan dan menganggap si tukang tato tersebut tidak becus menatonya. Tak lama kemudian datang anak buahnya membawa sepucuk surat yang berisikan pasir hitam. Si pria tukang tato tersebut sangat kaget, dan memberikan penjelasan bahwa akan ada kejadian mengerikan, yaitu adanya pembantaian oleh sekelompok ninja. Mereka muncul dari balik bayangan dan semua orang akan dibantainya, kata si tukang tato tersebut. Dia pun menunjukkan sebuah tato di tengah dadanya, dan ia mengaku beruntung masih hidup, karena jantungnya tidak seperti manusia pada umumnya, yaitu terletak di sebelah kanan. Mendengar ceritanya itu, kelompok Yakuza tidak merasa takut tapi malah menertawakannya. Tak selang waktu yang lama, kepala dari anggota Yakuza itu langsung terbelah. Satu persatu anggota Yakuza itu tercabik-cabik oleh pedang ninja yang sangat mengerikan. Saking panik dan ketakutannya si ketua kelompok menembakkan pistolnya ke sembarang arah. Saat sedang panik, tangan dari pimpinan Yakuza itu tiba-tiba putus dan kepalanya ditebas oleh senjata yang tak terlihat, dia pun langsung tewas. Kemudian muncul dari balik bayangan sosok ninja yang dimaksud. Dengan tatapan yang dingin kepala si pria tukang tato itu ditebasnya tanpa basa-basi. Latar berpindah di sebuah gedung markas Europol tepatnya di kota Berlin. Seorang agen penyelidik bernama Mika Koretti menemui atasannya yang bernama Maslow. Dia telah membawa dan membaca berkas pembunuhan politis dan menyampaikan bahwa kemungkinan ada hubungan dengan kelompok Ozuno. Mika menemukan transkrip persidangan di mana jaksa menanyakan soal pemerintah membayar 100 kg emas ke klan Ozuno sebagai bentuk aksi pembantaian mereka terhadap Yakuza di Osaka, Jepang. Yang setelah itu tidak pernah dibahas lagi sampai sekarang. Rain tidak begitu percaya akan kebenarannya itu, akan tetapi Mika sangat yakin dengan berkas-berkas yang ia miliki. Di sisi lain terlihat Raizo di tempat laundry. Ia adalah seorang ninja yang keluar dari klan Ozuno. Seorang ninja wanita yang ditugaskan untuk menghabisi Raizo, berpura-pura meminta tolong dan mengajak Raizo berkenalan. Tiba-tiba wanita itu langsung menyerang Raizo di tempat laundry tersebut. Penjaga laundry yang mendengar pertarungan mereka itu, ingin memastikan adanya keributan di tempatnya, namun dia tidak menemukan satu orang pun, akan tetapi dia sangat kaget karena di salah satu mesin laundry-nya mengeluarkan darah. Setelah kejadian itu Raizo pulang ke apartemennya, ia pun mengecek perlengkapan ninja di antaranya kunai, shuriken dan kusarigama yang masih ia simpan. Sekilas ia teringat dengan Doklin dari klan Ozuno, di mana ia bertahun-tahun dilatih dan dididik dengan kerasnya, dan disiplin bela diri ninjutsu yang tidak mengenal belas kasihan sedikitpun. Di memori yang lain terlihat Lord Ozuno mengajarkan ke semua murid untuk menguasai tubuh mereka. Rasa sakit, lapar, dan haus termasuk semua anggota tubuh, kulit dan darah harus dikuasai. Lalu terlihat Ozuno menyayat tangannya dengan pisau. Kemudian dia menggenggam tangannya dan mengucapkan beberapa mantra ninja. Setelah dibuka sayatan pisau di tangannya telah sembuh dan hilang. Itulah kekuatan ninja klan Ozuno. Raizo dewasa selalu berlatih menguasai tubuhnya. Dalam memori ini dia mengingat saat Raizo kecil ia harus berjalan di lantai khusus agar bisa berjalan tanpa suara. Saat itu ia gagal dan lantai itu mengeluarkan suara. Ozuno kemudian memukul kakinya hingga berdarah. Malam harinya Raizo kecil tidak bisa tidur karena kesakitan, lalu terlihat salah satu temannya yang bernama Kiriko mengobati luka-luka di kaki Raizo. Luka pukulan itu pun masih membekas hingga Raizo tumbuh dewasa. Di sisi lain Mika menemui istri Alexa Batin agen KGB untuk memperoleh informasi terkait kematian Perdana Menteri Rusia dengan 9 klan. Istri Alek mengatakan kalau dulu laporan Alek menimbulkan masalah pada karirnya. Setelah laporan Alek itu mencuat ia terlihat ketakutan. Ia memasang CCTV di mana-mana dan menerangi seluruh sudut rumahnya. Tidak boleh ada bayangan, kata Alek. Istri Alek mengatakan sebelum suaminya mati ada insiden lampu mati. Istri Alek kemudian memberi berkas penelitian yang dulu ditinggalkan oleh Alek.
Setelah tiba di rumah, Mika membuka berkas milik Alex yang di dalamnya ada berbagai macam bukti kalau para ninja itu nyata. Lalu terdapat kaset rekaman CCTV saat diputar ada wajah Raizo di dalamnya. Berpindah di apartemen Raizo, ia terlihat sedang berlatih menggunakan pedang dan kusarigama. Dengan suasana hati yang penuh amarah, ia teringat saat Raizo remaja sebagai murid Ozuno. Raizo bertarung dengan teman klannya. Pada awalnya Raizo bisa mengimbangi rekan klannya itu. Namun lawannya menggunakan cara licik yang membuatnya kalah. Kemudian Ozuno mendekati Raizo dan mengatakan bahwa yang ia rasakan bukanlah sakit yang sebenarnya. Lalu Ozuno menekan bagian dalam perut Raizo dan mengatakan kalau inilah rasa sakit yang sebenarnya. Hingga malam tiba rasa sakit itu tidak hilang. Di pagi harinya Ozuno pergi untuk melihat Raizo dan ia pun sudah pulih dan bisa menguasai rasa sakitnya. Di ruang kantor Mika ditemui oleh agen Sabransky, ia menanyakan apakah agen Maslow mengalami kesulitan dalam pekerjaannya. Mika kemudian menemui Maslow, ternyata ia juga didatangi oleh agen Sabransky, dan menanyakan hal yang sama terhadap dirinya. Mika mengatakan kalau ada pihak yang mengawasi mereka dan tidak ingin melanjutkan penyelidikan tentang kasus 9 klan ini. Maslow pun menjawab kalau kasus ini bukan kasus sembarangan, ada banyak orang-orang penting dunia terlibat di dalamnya. Dan akhirnya Mika pulang untuk meneliti kembali berkas milik Alex. Di salah satu sisi terlihat Raizo sedang di suatu stasiun, tiba-tiba ia teringat masa lalunya bersama Kiriko. Saat Kiriko mendapatkan hukuman karena menolak perintah Ozuno untuk menyayat lawannya menggunakan pisau. Terlihat Raizo memberikan air ke Kiriko yang terlihat kehausan. Di lain hari di suatu malam terjadi hujan lebat. Raizo melihat Kiriko tidak ada di tempat tidurnya. Raizo kemudian mengejar Kiriko yang hendak melarikan diri dari tempat itu, dan Raizo pun hendak menghentikannya karena akan sangat berbahaya. Namun Kiriko akan tetap melanjutkan niatnya untuk kabur karena hidup yang sebenarnya adalah berada di luar sana. Kiriko kemudian memanjat sebuah dinding perbatasan tempat klan tersebut. Sampai akhirnya Kiriko yang kabur itu tertangkap oleh kelompok ninja Ozuno, dan mendapat hukuman mati yang dieksekusi oleh Takashi menggunakan pedang yang ditusukkan ke jantungnya. Raizo yang menyaksikan kejadian tersebut hanya diam saja dengan suasana hati yang memendam amarah. Berpindah ke Raizo dewasa, ia terlihat berjalan dengan membawa foto Mika dengan tulisan alamat di belakangnya. Sementara Maslow yang bersama Mika mengingatkan Mika akan bahaya yang mengintainya. Karena aksi penyelidikan kasus mereka itu dicurigai, dan ia diperiksa oleh Provos Pertahanan Dalam Negeri CIA dan agen rahasia lain. Maslow kemudian memberi Mika sebuah pistol untuk berjaga bila bahaya menyerangnya. Saat Mika hendak pulang ke rumahnya, ternyata di lingkungan rumahnya tengah terjadi pemadaman listrik, dan di dalam rumahnya gelap gulita. Mika kemudian melihat ada amplop putih di atas mejanya yang berisikan pasir hitam di dalamnya. Belum sampai Mika beranjak dari tempatnya itu, tiba-tiba sebuah pedang mengayun ke arahnya dan tertahan oleh senjata kusarigama. Mika pun sangat kaget dan ketakutan. Dilihatnya ada dua sosok ninja sedang bertarung di dalam gelap. Terlihat salah satu ninja berhasil dilumpuhkan, kemudian ada suara yang memperingatkan Mika bahwa akan ada banyak lagi yang datang, mereka akan terus mengejarnya sampai Mika mati. Dia pun mengatakan bahwa akan membantu Mika. Kemudian muncul sosok dari balik bayangan yang gelap, dia adalah Raizo yang datang menyelamatkan nyawa Mika. Melihat muka Raizo, Mika mengingatnya wajah yang sama seperti yang berada di CCTV. Raizo kemudian mengajak Mika untuk meninggalkan tempat itu. Di dalam mobil Raizo mengatakan bahwa ada banyak ninja yang mengikuti mereka berdasarkan aroma tubuh seperti seekor serigala. Raizo menceritakan saat pertama kali mendapat tugas dari Ozuno, untuk membunuh dan mengambil arloji emas di tangan targetnya itu. Di dalam toilet Raizo menemui orang itu dan langsung menusukkan pisau ke lehernya. Namun targetnya itu terlalu kuat sehingga masih bisa melawan. Terjadilah pertarungan yang sengit di dalam kamar mandi itu. Namun dengan kemampuan yang dibekali klan Ozuno, Raizo berhasil membunuh orang itu dan membawa arloji emas ke Ozuno bahwa dia telah berhasil menyelesaikan tugasnya itu. Di atas gedung Raizo ditugaskan Ozuno untuk membunuh seorang gadis yang juga anggota dari klan yang berusaha kabur seperti Kiriko dulu. Dengan muka yang muak bukannya mematuhi perintah Ozuno, Raizo mengayunkan senjata ke muka Ozuno. Dia yang sangat marah besar menyuruh ninja lainnya untuk menghabisi Raizo. Terjadilah pertarungan antara anggota ninja lainnya dengan Raizo.
dia terlihat tak berdaya dengan sayatan senjata ninja dan membuatnya terjatuh dari atas gedung. Lalu mereka pergi untuk bertemu dengan Maslow di tempat yang tersembunyi. Raizo kemudian merasakan kejanggalan dan memperingatkan Maslow, dengan akibat ulahnya akan menimbulkan masalah yang mengerikan. Mika terlihat bingung apa yang terjadi. Tak lama kemudian muncul tentara dari berbagai sudut menyetrum dan menangkap Raizo. Mika kemudian meminta penjelasan kepada Maslow, dia pun menjawab ada pihak penguasa yang meminta untuk menangkap Raizo. Maslow pun tak ada pilihan lain. Ia lalu memberi Mika sebuah alat pelacak jika sesuatu hal yang tidak diinginkan dia bisa melacak keberadaan Mika. Mika kemudian mendatangi Raizo dan memberinya minum. Raizo memberitahu Mika bahwa para ninja sudah tahu keberadaannya saat ini. Mika yang memberitahukan kepada Maslow dan timnya itu menganggap hanya ketakutan belaka dan tidak begitu mempercayainya. Tiba-tiba lampu padam dan Mika pun berlari ke tempat Raizo. Di dalam kegelapan para tentara bersiap jika ada sesuatu terjadi. Para ninja sudah bersiap menyerang di atas mereka. Tak membutuhkan waktu yang lama para ninja pun menyerang satu persatu tentara yang bergerak dalam gelap. Terlihat sosok bayangan yang memasuki ruang tempat Raizo terkurung. Tepat waktu saat Mika hendak membuka kunci rantainya, Raizo langsung menghabisi ninja yang bersiap menyerangnya. Saat mereka hendak pergi terlihat senyap sekali dan Raizo pun menyuruh Mika untuk menunggu. Ia pun langsung menghilang dalam gelap. Terdengar suara pertarungan tapi tidak terlihat oleh Mika. Tiba-tiba terlihat sosok ninja yang hendak menyerang Mika dihadang oleh Raizo. Raizo kemudian menyuruh Mika untuk mengambil mobil dan menunggunya di parkiran. Dia pun menghabisi para ninja klan Ozuno satu persatu. Saking banyaknya ninja yang terus berdatangan dan menyerangnya, Raizo mulai kelelahan terkena sabetan pedang dan ia pun melompat keluar ruangan untuk menghindari serangan para ninja. Di dalam mobil Mika yang sedang menunggu Raizo tiba-tiba muncul pisau ninja menembus kaca mobilnya. Dengan rasa panik dan ketakutan Mika pun menginjak pedal gas, dan di perjalanan Mika dihadang banyak sekali ninja akan tetapi dia pun berhasil lolos. Di tempat Raizo dia yang terluka mencoba menyelamatkan diri dari kejaran para ninja. Dia berlari ke jalanan kota tempat keramaian akan tetapi para ninja terus mengejarnya dan berusaha untuk membunuhnya. Seorang ninja berhasil merobek perut Raizo dan ia pun tak berdaya. Saat seorang ninja hendak menghabisinya datanglah Mika menabrak ninja itu dan menyelamatkan Raizo. Dengan luka di perut Raizo, Mika hendak membawanya ke rumah sakit namun Raizo menolaknya lalu Mika membawanya ke sebuah penginapan. Raizo pun berbaring tak berdaya, dari luar Mika melihat beberapa bayangan tempat Raizo terbaring. Pagi harinya polisi datang dengan petunjuk alat pelacak dari Mika. Dan hanya menemukan Mika duduk sendirian, Raizo yang diketahui bersamanya dibawa para ninja pergi. Dalam perjalanan Raizo yang akan dibawa ke markas Ozuno, ia mencoba memulihkan lukanya itu dengan kemampuan ninjutsu yang dimilikinya dari klan Ozuno. Luka-luka itu menutup satu persatu hingga Raizo sembuh. Sesampainya di markas klan Ozuno dia dihadapkan kepada ketua klan Ozuno, dia pun mengatakan sejak Raizo kecil dia dipersiapkan Ozuno untuk menggantikannya memimpin klan. Namun akibat ulahnya itu, Ozuno akan mengeksekusi Raizo karena telah mempermalukan nama baik klan. Malam harinya Raizo diikat di sebuah tiang bersiap untuk dieksekusi, dengan penuh amarah Ozuno terlihat menekan perut Raizo sampai muntah darah. Takeshi yang mengetahui Raizo menggunakan alat pelacak yang dimuntahkannya itu, langsung memberitahukan kepada Ozuno. Raizo yang mengetahui alat pelacak yang diberikan Mika itu berhasil ia terlihat tersenyum. Dengan seketika pasukan yang dibawa Maslow dan Mika datang menyerbu markas klan Ozuno itu. Para ninja pun langsung berlari dari tembakan demi tembakan oleh serangan pasukan tentara Maslow. Tak mau menyia-nyiakan waktu Takeshi hendak menghabisi Raizo dengan pedangnya, akan tetapi Maslow menembakkan tepat di pedangnya dan ia pun langsung lari menghindari tembakan dari Maslow. Mika yang mengetahui Raizo diikat langsung menghampirinya dan memotong tali yang mengikatnya. Dengan waktu yang tepat Raizo langsung mengejar ninja yang hendak kabur ke dalam markas. Takeshi yang kini berada di dalam markas dengan 4 ninja yang membantunya bersiap untuk menghabisi Raizo. Terjadilah pertempuran yang hebat di antara mereka, walaupun Raizo dikeroyok oleh 4 sekawanan ninja, namun ia dapat melumpuhkan satu persatu lawan ninjanya, dan kini tinggallah Takeshi kakak perguruan dari Raizo yang dulu mengeksekusi Kiriko. Pertarungan mereka pun begitu menegangkan dengan amarah Raizo yang teringat akan Kiriko yang mati di tangan Takeshi.
Raizo yang dengan penuh amarah itu akhirnya berhasil menghabisi Takeshi dengan kusarigamanya dan Takeshi pun langsung tewas. Sementara di luar, pasukan tentara dari Maslow terus menghabisi para ninja yang tersisa yang berusaha melawan dan kabur hendak ditembaknya satu persatu. Tempat klan Ozuno itu pun diporak-porandakan oleh tentara Maslow. Kembali ke Raizo yang kini hendak mencari Ozuno di ruang keramat tempat Ozuno. Kini Raizo berhadapan langsung dengan ketua klan yaitu Ozuno. Ozuno yang terlihat sombong menyuruh Raizo untuk minta pengampunan atas ulahnya itu. Tanpa sepatah kata pun Raizo langsung menyerang Ozuno dengan kusarigamanya. Ozuno yang terlihat mampu menghilang di dalam gelap, langsung menyerang Raizo dari arah yang tidak diketahui. Raizo yang pengalaman bertarungnya masih kalah jauh dengan Ozuno terlihat kewalahan dan tidak mampu menyentuh kulit Ozuno. Ia mengambil sebuah pedang dan melawan Ozuno. Terjadi pertarungan ninja antara bapak ketua guru dan murid didiknya yang sangat menegangkan. Meskipun penuh dengan luka, Raizo terus berusaha bertarung dan menyerang Ozuno. Di saat Raizo akan menyerang dengan pedangnya, Ozuno terlihat menghilang di dalam gelap dan dengan kecepatan jurus ninja miliknya Ozuno mampu menjatuhkan Raizo. Saat pedang Ozuno siap untuk menusuk Raizo, Mika datang dan menembak Ozuno dari belakang. Mika yang sangat panik, muncullah Ozuno dari belakang Mika dan langsung menusuk jantungnya. Melihat Mika yang dihabisi Ozuno, kemudian Raizo membangkitkan kecepatan ninja yang dimilikinya dan ia pun menghilang dalam bayangan. Ia pun langsung menyerang Ozuno bertubi-tubi dengan mudahnya, sampai lengan Ozuno itu pun putus. Ozuno yang sudah tidak berdaya kemudian langsung dibantai tanpa ampun dengan pedangnya. Kini Ozuno pun tewas. Selesai pertarungan itu, Raizo menggendong Mika dan menyelamatkan Mika dengan ninjutsu yang ia miliki. Mika berbeda dari manusia pada umumnya, yaitu memiliki jantung di sebelah kiri. Di hari berikutnya Raizo kembali ke markas klan Ozuno untuk melihat kenangan yang sangat berarti dalam hidupnya. Teringatlah Raizo kepada Kiriko yang dulu menuntunnya arti sebuah kebebasan dengan menaiki dinding dan keluar dari zona sesat itu, dan ia pun mengikuti jejak Kiriko.